Ini kita akan mengupas atau mendiskusikan tentang peran AI di dalam industri healthcare, pengaruh kecerdasan buatan terhadap industri kesehatan. Mari kita lihat apa saja contoh aplikasinya. Pertama-tama, kita bisa menggunakan AI untuk diagnostik medis. Nah, dalam bidang diagnosis medis, AI digunakan untuk menganalisis gambar medis seperti pemindaian MRI, CT scan, dan pemindaian sinar X untuk mendeteksi adanya penyakit, tumor, atau kelainan pada organ tubuh. Contohnya dalam bidang radiologi, AI dapat membantu mengidentifikasi gambar radiologi yang abnormal atau menyoroti area yang memerlukan perhatian lebih. Jadi ini 100% menggantikan dokter atau mungkin 50-50, artinya dokter menggunakan AI untuk membantu mereka menganalisis sebuah gambar hasil dari teknologi-teknologi seperti MRI, CT scan, atau sinar X. Dengan demikian, si dokter itu bisa dengan pasti menemukan adanya gejala-gejala abnormal di dalam sebuah tubuh. Nah, ini tentu saja akan membuat hasil analisis menjadi lebih sempurna atau lebih lengkap karena dokter dan alat bisa memprediksi atau melihatnya secara bersamaan. Kemudian, untuk pengobatan dan terapi, AI digunakan untuk merancang rencana pengobatan yang disesuaikan dengan data medis individu, termasuk riwayat penyakit, respon terhadap obat-obatan, dan faktor genetik. Dalam pengobatan kanker, AI digunakan untuk menganalisis data genetik dan patologis pasien guna merancang terapi yang tepat dan memprediksi respon terhadapnya. Jadi ini berkaitan dengan pengobatan individu atau pengobatan yang disesuaikan untuk setiap pasien. Pengobatan yang menggunakan AI itu artinya pengobatan yang tidak lagi secara massal tetapi dilihat dengan menggunakan data-data individu. Setiap individu akan dilihat apakah mereka punya riwayat-riwayat tertentu atau genetiknya seperti apa. Dengan demikian obatnya bisa dikustomisasi. Maka AI nanti akan bekerja menggunakan analisis data. Nah, itu tentang pengobatan dan terapi. Lantas, ada juga robotika pembedahan. AI digunakan dalam robotika dan pembedahan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi prosedur bedah. Robot bedah yang dikendalikan oleh AI dapat membantu dokter dalam melakukan operasi dengan presisi yang lebih tinggi dan mengurangi risiko komplikasi. AI juga dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan dan simulasi operasi sebelumnya. Jadi, tidak lagi menggunakan dokter, tetapi menggunakan dokter plus robot. Dan robot bedah ini tidak hanya sekadar dikendalikan dari jarak dekat, tetapi juga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Jadi seorang dokter bisa melakukan pembedahan secara jarak jauh, di mana dia bisa menggunakan jaringan internet kecepatan tinggi atau jaringan data untuk mengontrol robot itu. Nah, ini dalam kaitannya dengan robotika pembedahan. Ada juga AI perannya untuk penelitian obat. AI digunakan dalam penelitian dan pengembangan obat untuk mengidentifikasi molekul baru yang berpotensi sebagai obat, memprediksi interaksi obat, dan mempercepat proses penemuan obat baru. AI juga digunakan untuk menganalisis data klinis dan hasil coba klinis guna mengoptimalkan desain studi dan mempercepat pengembangan obat. Ini kaitannya untuk penelitian. Jadi, AI dapat mendeteksi atau mengidentifikasi molekul-molekul baru yang bisa digunakan sebagai obat. Dan dengan menggunakan database, maka AI dapat mencatat molekul baru itu dan kemudian membandingkannya dengan penelitian-penelitian lainnya sehingga penelitian obat menjadi lebih cepat terjadi. Nah, itu kira-kira pengaruh AI dalam konteks healthcare. Di dalam aplikasinya, mungkin kita nanti akan dapat merasakan pengaruh-pengaruh AI ini sehingga kualitas hidup manusia menjadi lebih baik.